sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah, diberi kesehatan, diberi istiqomah. Istiqomah itu diberi bahasa Bahbah Zuhaili, istiqomah itu maunah. Sehingga dia berkata al-istiqomatu ainul maunah. Al-istiqomatu ainul maunah. Istiqomah adalah maunah itu sendiri. Lalu kalau dibalik lebih jelas lagi. Al-maunatu ainul istiqomah. Maunah adalah istiqomah itu sendiri. Maunah secara harfiah artinya bantuan. Maka kalau ada seseorang beristiqomah, itu bantuan Allah. Bantuan Allah itu pada saat yang sama adalah istiqomah. Bentuknya istiqomah. Itu kurang lebih. Untuk mempersingkat waktu, baik kita mulai Pak Jamal, tafsirnya ya. Halaman tafsirnya. Oh iya. Baik, kita mulai. Ini Al-Minah. Al-Minah Al-Mi'tad lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Minah Al-Mi'tad lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minah itu jamak dari minhah. Artinya pemberian. Dari fi'il manaha. Yamnahu manhan wa manhatan. Terus dijamain minah. Artinya pemberian. Kalau dalam konteks akademik, minah ditambahin minah di Rosia. Artinya beasiswa. Minah di Rosia. Beasiswa kan pemberian. Lalu al-mi'tad. Al-mi'tad juga artinya pemberian. Dari a'to yu'ti i'to. Masdar miminya mi'tad. Ditambahin tak lil mubalaghah. Jadi pemberian yang banyak. Pemberian yang banyak. Buat siapa? Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar. Kal kausaro ya. Kita terbiasa wakaf kausar aja. Nah, kalau belajar nahu bahasa Arab al-kausaro jadi maf'ul kedua. Atau fi'il yang butuh dua maf'ul. Maf'ul pertamanya ka. Kausar. Sungguh kami telah memberikan kepada engkau al-kausar. Al-kausar dari kasir di pola fau'al. Kausar. Pemberian yang banyak sekali. Banyak sekali. Karena itu fasolli. Bersolatlah. Solatlah. Solat kan manifestasi syukur. Diberi syukur.
Syukurnya jangan kepada si A, si B, si C, tapi li rabbika. Syukur ya kepada Tuhanmu. Yang dipakai bukan Allah, tapi Rabb. Rabb artinya pencipta. Kita adanya saja itu udah nikmat. Lahir, itu udah nikmat. Belum lagi yang lekat di tubuh kita. Sudah sempurna. Ada bagian luar, ada bagian dalam, sempurna. Ditambahin lagi bisa nafas. Udaranya, oksigennya sudah disiapin. Nah kan itu saja dihitungin, udah nggak kehitung. Banyak sekali nikmatnya. Maka fasol. Terus kalau sudah itu fanhar. Fanhar terima kasih. Terima kasih kan terdiri dari dua kata. Dia terima, terus dikasih lagi kepada yang lain, diatur dalam agama. Ada namanya zakat, ada namanya sedekah. Apaan yang dikasih? Ya pemberian nikmat itu banyak sekali. Wanhar baru secara spesifik artinya berkorban. Berkorban simbol. Simbol pemberian dari Allah kemudian dikasih. Baru inna syani'aka, sungguhnya musuh-musuh engkau. Huwal abtar, justru mereka yang putus. Putus dari nikmat. Putus keturunannya. Ya. Putus keturunannya, putus nikmatnya. Di mana putusnya? Betapapun dia memperoleh nikmat dalam tanda petik di dunia ini melimpah luar biasa, kan nggak sampai dibawa ke akhirat. Itu dia inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini Robin. Inna a'tayna kal kausar. Inna asluhu innana. Wahuzifat ihdan nunat. Dibuang salah satu nun. Kenapa istisqolan? Karena kalau nggak dibuang berat. Innana. Nah, aspek bahasa, aspek ucapan, mengucapkan itu berat, maka dibuang. Inna. Kita juga gitu. Kalau mikul beban berat, ada yang dibuang apa enggak? Ada. Berat. Kalau ada beban berat tapi tak dibuang, malah tambah lagi. Jabatan berat apa enggak? Berat bagi yang amanah. Terus dikasih lagi, sejatinya dia tolak. Sejatinya dia tolak. Ini diterima. Ada satu menteri jabatannya P14. Kayak nggak ada orang lain. Terima lagi. Kalau amanah nggak apa-apa. Nah nanti di akhirat itu kita menyaksikan ada orang yang manggul kayu bakar seperti ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj. Padahal udah berat. Ditambah lagi itu kayu bakar di pundaknya. Ditambah lagi. Tanya Nabi Muhammad kepada Jibril, kenapa itu begitu? Itu gambaran orang yang membawa amanah, tak amanah, tapi justru menerima amanah lagi. Kurang lebih begitu jabatan.
Lah, nggak ada dalam hidup ini yang bukan amanah. Nggak ada. Maka harus sesuaikan kemampuan. Ya, asluhu innana fahuzifat ihdan nunat istisqolan. Karena dianggap berat. Litima'il amsal. Bergabungnya dua yang serupa. Wa zahabal aksarun ila annal mahzufah hiyal wusto. Para ulama berpendapat bahwa yang dibuang itu nun yang ada di tengah. Bayangkan innana. Ada berapa itu nunnya? Ada 3. Pertama inna itu dengan syiddah double nun. Ditambahin nanahnu kan jadi ada 3. Kata para ulama yang dibuang itu yang tengah. In nana. Nah, itu kan terasa 3. Yang tengah dibuang. Wal kausar fau'al minal kasroh. Tadinya kasroh atau kasir yang biasa kita. Terus ditambahin wawu menjadi pola fau'al. Kausar. Tuh. Enak diantri nama mufasir. Sebelumnya kita menganggap kausar sama kasir beda. Padahal satu derivasi. Maka penambahan dalam konteks bahasa morfologis berarti menambah makna. Kalau kasir atau kasar banyak. Ditambahin wawu, kausar. Banyak sekali. Minal kasrah. Wal wawu fihi zaidah. Wawunya zaidah. Wahuwa apa itu maknanya? Nahrun fil jannah. Sungai di surga namanya Al-Kausar. Kenapa dinamai Kausar? Summiya Kausaran likasrati ma'ihi. Dinamai Kausar karena banyak airnya. Banyak air. Ya. Warajulun Kausar kalau diungkap dalam kalimat atau ditemukan ada kata rajulun Kausar. Artinya kasirul atoya wal khair. Orang yang banyak memberi dan kebaikannya. Udah dibilang rajulun kausar. Huwa rajulun kausar. Coba nyumbang ke Palestina berapa miliar waktu itu. Sehingga oleh Google di apa itu bahasa anunya Pak Jamal Hadi Hidayat di apain namanya itu putus lagi. Nah, inna syani'aka huwal abtar. Huwa imma domir fasl. Ini kata huwa. Inna syani'aka huwal abtar. Disebut domir fasl. Makna dikandung, yang dikandung oleh domir fasl itu taukid. Maka dulu belajar balaghah khobar sampai pada adat taukid, di antara adat taukid domir fasl. Qul huwa, itu huwa domir fasl. Innahu huwa domir fasl itu huwa. Innaka anta. Inna nahnu. Itu domir fasl. Nah, di sini inna syani'aka huwal abtar fasl.
mengandung makna taukid, maka diartikan penegas. Musuhmu itu justru dia yang terputus. Tuh. Imma dhamir fasal, la maudhi'alahu minal i'rab. Enggak ada kedudukan i'rab. Wal abtar huwa khobar inna. Jadi kalau kita biasa baca Quran wakaf, inna syani'aka huwal abtar. Lah kalau belajar nahu mah ada dalam hati abtaru. Itu maksudnya di sini khobar. Au mubtada, atau bisa juga mubtada. Wal abtar khobaruhu. Abtar khobarnya. Wal mubtada wal khobar khobar inna. Inna tarfa'ul isma wa tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Gitu kurang lebih. Biar lebih jelas. Syani'a isim inna. Syani'a mudhaf ka mudhafun ilaih. Huwa domir fasal. Abtaru khobar inna. Khobar in tu abtar khobaruhu. Baru mubtada dan khobar inna. Cara kedua itu begini. Syani'aka isim inna. Ya. Khobarnya huwal abtar. Maka huwa diposisikan mubtada. Abtar khobar. Ini namanya khobar jumlah. Jadi. Ya, baru huwal abtar, mubtada dan khobar menjadi khobar inna. Udah ya. Terlalu itu detail nanti cepat lupa. Nah, itu kan penyakit. Nyambung Ustaz. Biar nyambung lagi. Kalau mau nyambung terus silaturahim, Bu. Selesai. Al-balaghah. Inna a'tainaka. Nah, bisighatil jam'i adalah alat ta'zim. Nah, ini dia. Pakai bentuk jamak. Padahal apa maknanya? Lit ta'zim. Kami. Ta'zim harus dibayangkan maknanya. Kami orang Jakarta enggak begitu. Tuh kaminya lit ta'zim. Kami orang Batak enggak biasa begitu. Nah, itu kami namanya lit ta'zim. Di sini kami maksudnya Allah. Lit ta'zim. Ta'zim membesarkan dirinya. Karena dia akan cerita atau bercerita tentang pemberian yang luar biasa banyak kepada Nabi Muhammad. Itu namanya ta'zim. Ada lagi saat Allah menyebut dirinya dengan kata ganti kami, maknanya bukan ta'zim, tetapi karena ada keterlibatan pihak lain, maka dia sebut kami. Umpamanya ketika dia cerita tentang bahwa dia menurunkan Al-Quran dan menjaganya, itu pakai inna. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu namanya bukan lit ta'zim, tapi karena ada keterlibatan pihak lain dalam konteks isi ayat, yaitu menurunkan Al-Quran.
dan menjaganya. Itu ada keterlibatan pihak lain. Iya. Wa fihi tasdirul jumlah biharfit ta'kid al jari majral qasam. Di dalam kata-kata inna a'toinaka al kausar dimulai tasdir itu dari sodar. Sodar di depan. Depan itu dimulai. Memulai jumlah dengan huruf taukid, yaitu inna. Al-jari majrol qasam. Yang berjalan, susah tuh kalau diartikan berjalan. Yang mengandung makna qasam. Sumpah. Li'anna aslaha inna wa nahnu. Inna wa nahnu. Asalnya. Wa ubbira bisighatil madhi. Kemudian fi'ilnya pakai fi'il madhi. Al-mufidah lil wuku. Yang mengandung arti sudah terjadi. Nih. Kalau sorof medannya ini fi'il apa? Fi'il madhi. Ini fi'il apa? Fi'il mudhari'. Ini fi'il apa? Fi'il amr. Selesai, itu medan sorof. Karena ini balaghah. Inti balaghah itu ma'ani. Maka ketika ketemu fi'il madhi dihantarkan oleh ilmu ma'ani sampai kepada makna. Apa itu maknanya? Sudah. Itu makna tuh. Kalau sorof bentuk. Maknanya sudah. Dianterin ke lebih dalam lagi. Sudah itu pasti. Maka ketika konteks ayat ini a'toina kami sudah. Dan sudahnya plus pasti. Oke. Kita berdoa nih. Umpamanya. Allahumma gfir lahu. Pas denger. Ada teman meninggal. Allahumma gfir lahu. Ya, itu mah baru doa. Baru doa. Tapi umumnya lebih tinggi doanya itu pakai fi'il madhi. Ghafarallahu lahu. Wa askanahu fasiha jannati. Wa alhama ahlahu sabra wassalwa. Itu pakai fi'il madhi semua. Itu ada terasa menunjukkan pasti apa tidak? Ada pasti terjadi. Fi'il madhi itu begitu kandungannya lewat tinjauan ma'ani. Maka kalau lagi nikah ke fi'il madhi wajib harus pakai fi'il mudhari enggak sah. Ankah tuka. Tuh sudah. Pasti. Coba ganti pakai fi'il mudhari. Lah enggak sah. Belum boleh. Apa sebab fi'il mudhari kan baru mau. Saya akan nikahkan. Ya baru akan. Bapak Ibu bikin pengumuman tanah mau dijual. Udah ditulis pelang. Tanah ini mau dijual. Nah diketawain baru mau. Baru mau dijual. Nah kembali ke pokok persoalan ini. Bisi qotil madi mufidah lil wuku. Pasti. Pasti. A'tainaka tuh. Walam yakul sanu'tika. Allah tak berkata akan aku berikan. Walaupun surganya belum ada. Tuh. Dan Allah ketika menginformasikan nanti kiamat selalu pakai fi'il madhi. Padahal kiamatnya belum. Ya pakai madhi.
apa ya? Atau contoh yang lain, umpamanya dalam mau menginformasikan kepada kita bahwa kebenaran itu pasti menang. Kepastiannya udah nggak bisa diingkari, maka dipakainya fi'il madhi. Ja'al haqqu wa zahaqal bat, pasti itu. Pasti. Peringatan apalagi dari Allah lewat Al-Quran itu pasti bermanfaat. Maka yang dipakai fi'il madhi. Fadzakir in nafaati zikra. Kalau kita belum membaca tafsirnya, beri peringatanlah jika salah. In situ artinya sungguh. Sebab logikanya peringatan dari Allah tidak mungkin nggak bermanfaat. Kalau ada yang diingatkan tapi masih ndablek umpamanya, itu bukan soal peringatannya, soal manusianya. Itu. Kembali ke sini. Lidalalah ala tahakkuk wuqu'il wa'di mubalaghatan. Itu pakai fi'il madhi untuk menunjukkan terjadinya tahakkuk atau terrealisirnya peristiwa wuku' terjadinya, maksudnya terrealisirnya kejadian gitulah. Wa'di janji dan mubalaghatan. Mubalaghah yaitu keterlaluan. Paham maksudnya? Pasti diberinya telaga atau sungai Al-Kautsar itu luar biasa pastinya, bukan diberinya, pastinya. Itu namanya mubalaghah. Ayo berangkat sama-sama. Tunggu di stasiun. Nggak ada respon. Terus temen negur lagi. Mana kok belum sampai? Udah berangkat aja. Ntar saya sampai duluan di sono. Padahal sih enggak. Emang ya paling 5 menit lagi sampai. Bukan berarti dia mau naik pesawat sampai di tujuan tempat janji. Tapi tetap ke stasiun. Namun jawaban, iya udah. Ntar saya sampai sana duluan. Padahal sih ke stasiun itu namanya mubalaghah. Maka jangan kemudian dia sampai ke stasiun, loh katanya mau sampai dulu. Itu nggak connect itu namanya. Ya. Oke, itu namanya mubalaghah. Ka'annahu hadas. Di mana letak mubalaghahnya? Seolah hadas telah terjadi. Wawaqo telah terjadi. Udah kebayang apa belum? Bagi kita kiamat bentar lagi apa udah, apa masih jauh, masih lama? Masih lama bagi kita. Kita masih lama. Sebab dari zaman Nabi Adam, dari ribuan tahun sampai anak cucu cicit juga lama banget tuh. Tapi bagi Allah bentar, ya. Maka bahasanya dalam Al-Quran qarib, dekat, harus mampu dibayangkan. Seorang ayah yang senang sekali sama anaknya, sayang, berangkat ke kantor, di dalam hati nih dia mau beliin mainan pulang. Itu bagi dia sudah dibeliin, bentar kantor, bentar saya pulang beli. Terus itu diucapkan kepada nak, nanti ayah belikan
sepeda-sepedahan. Tuh bagi si anak lama banget ya nunggu. Itu. Lama. Kita juga begitu mau berangkat naik kereta lama banget. Padahal kan bagi bisnis apa itu? Bisnis ya. Pak Jamal bisnis apa bisnis yang nyupir kereta? Bentar juga sampai. Nah, ini pakai fi'il madi menunjukkan pasti. Bagi si bapak yang janji mau kasih hadiah kepada anak itu pasti. Tapi bagi si anak kan anggapnya belum tentu. Dia mesti nagih lagi. Bilangnya masih anak tanggal 30 atau tanggal 15. Kata si bapak tanggal 1 pasti ada. Kata si anak kan lama. Oke, kita teruskan. Lidalalah ya. Ka'annahu hadas waqa. Al-Kausar itu pola mubalaghah. Wazan fau'al. Fasholli li rabbika al-idhofah litakrim wa tasyrif. Maka sholatlah, berdoalah, fasholli li rabbika, bukan untuk, karena Tuhan. Selesai, nggak pakai K. Diidofatkan kepada K. K-nya itu Nabi Muhammad. Rabb diidofatkan kepada engkau. Ya Muhammad. Itu namanya idofat tasyrif. Luar biasa. Allah memuliakan Nabi Muhammad. Zatnya diidofatkan kepadanya. Ya. Tetapi kalau Nabi Musa saat Bani Israel berkata, Musa, mintalah kepada Tuhanmu. Itu celaan. Celaan oleh Bani Israel. Seolah-olah Tuhan itu cuma milik Nabi Musa, bukan milik Bani Israel. Fad'u rabbaka, gitu kalau nggak salah ayat. Mintalah kepada Tuhanmu agar azab ini diangkat. Itu dalam tafsir dijelaskan Allah itu oleh Bani Israel dianggap hanya Tuhan Musa, bukan Tuhan mereka. Padahal di sini namanya Rabbik. Di sini ud'u rabbak. Idhofat takrim tasib. Inna syani'aka huwal abtar ifadatul hasr. Hasr dulu belajar balaghahnya qasar. Istilah lain dari qasar. Kenapa? Karena ada huwa. Domir sya'an. Ya, ada mengandung makna qasar. Jadi qasar bukan dalam artian konsep. Kalau konsep qasar kan ada adat qasar. Ada nafi istisna. Ada innama. Ada takdim mahakuhu takhir. Itu konsep qasar. Kalau ini qasar dimaksud dalam artian makna karena taukid 2 ada penegasan pakai domir fasal. Itu maksudnya. Al-Kausar huwal abtar mutobakoh atau tibak. Kausar, abtar, ya, tibak. Tibak kan menghimpun 2 kata yang berlawanan. Kausar banyak. Abtar putus. Kalau putus itu dikit, nggak punya nikmat. Ya, berapa triliun pun yang dia miliki di dunia ini dikit. Karena akan putus. Abtar artinya putus akto. Mati lah kagak dibawa. Nggak bisa menolongnya. Kayak begitu. Jangkauan berpikir akhirat.
Iya. Li'annal kausar al khair al kasir. Kausar itu kebaikan yang banyak, wal abtar al munqati an kulli khair. Putus. Abtar itu putus dari semua kebaikan. Kayak apa putusnya semua kebaikan? Apa yang dimaksud kebaikan? Kebaikan dimaksud adalah surga. Putus banget. Kayak apa putuskan? Jangankan masuk surga, baunya aja kagak dapet. Kan putus banget itu. Tetangga itu lagi bikin apa lah, wangi. Itu masih kebagian kita baunya. Alhamdulillah. Apalagi Pak Jamal kalau lagi bakar sate itu. Kita kebauan, tetangga kebauan itu asap. Walaupun nggak dibagi, tusukannya paling dikasih dilempar. Itu kan al-ma'un. Ustaz. Tusukan itu almaon. Itu kan al-ma'un. Iya. Oke, ini berikutnya al-mufradat al-lughawiyah. Inna a'tainaka ya Muhammad. Inna a'tainaka ya Muhammad. Ada juga yang baca apa itu? Antoinaka. Antoy. Benar ya? Antoy. Al-Kausar al-mufrid. Mufrid fi kasratil khair. Mufrid artinya berlebihan. Ifrat. Ya, berlebihan. Fi kasratil khair, banyak kebaikan. Minal ilmi, ilmu. Nabi Muhammad nggak sekolah tapi ilmunya banyak. Karena dalam konteks Nabi, ilmu dari Allah itu dikasih, nggak usah belajar. Ya, nggak usah belajar, dikasih. Kata Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, ilmu Allah bagai samudra tak bertepi. Samudra itu tak bertepi. Itu kan mubalaghah. Artinya menggambarkan banyak. Lalu dialirkan dari samudra itu kepada para nabi. Hanya satu danau. Itu dikasih mereka. Semua dikasih ya. Wal amal. Lalu ilmunya diamalkan. Wasyarafud daroin. Karena diamalkan, dia diberi kemuliaan. Daroin dua rumah. Dua tempat. Baik di dunia maupun di surga. Pakai apa dimuliakannya? Bin nubuwah. Kenabian itu sebuah kemuliaan. Terus dikasih Al-Quran. Dikasih agama. Din. Agamanya nggak sembarang agama. Agama yang benar. Wasyafa'ah. Otoritas untuk memberi syafaat. Otoritas memberi syafaat. Dan itu yang disiratkan oleh firman-Nya dalam surat Ad-Duha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Tuhan engkau akan memberikan kepada engkau tuh. Yu'ti maf'ulnya dua, tapi yang satu enggak disebut. Dan sesuatu itu yang akan engkau berikan, akan Allah berikan kepada engkau, maka engkau menjadi senang, ridho. Baru mufasir menjelaskan. Apa itu sesuatunya? Yaitu otoritas untuk memberi syafaat. Cuma Nabi Muhammad. Dan Nabi paham betul itu. Bahwa yang akan diberikan kemudian dia menjadi senang, tak lain adalah syafaat. Luar biasa gembiranya karena sayang pada umatnya. Akhirnya spontan dia bersabda. Idzan la ardo wahidan min ummati finnar. Idzan lan ardo wahidan min ummati finnar. Kalau begitu saya nggak rela
ada satu orang umatku yang masuk neraka. Tuh, di sini diulang lagi. Masuk kategori kausar yaitu syafa'ah wa nahwiha. Oleh karena itu melihat kausar maknanya nikmat yang banyak, bukan cuma tok telaga Al-Kausar. Tapi seluruh yang diterima selama hidupnya di dunia ini bukan cuma seperti yang tadi digambarkan lahir sudah ada telinga, kuping, segala macam itu luar dalam. Tapi juga tadi disebutkan kenabian, Al-Quran, agama yang benar, bahkan otoritas, memberi syafaat dan lain-lain. Itu juga masuk kategori Al-Kausar. Udah nggak bisa kita ngitungnya. Wa minhu, baru minhu tuh di antara Al-Kausar nahrun fil jannah. Nahrun, telaga, sungai di surga. Kama ruya anhu, sebagaimana diriwayatkan darinya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi marwahul Imam Ahmad wa Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, wa ma'ahuma, juga yang lainnya, fil hadisil mutaqaddim, seperti hadis terdahulu, an Anas, dari Anas. Apa katanya? Annahu nahrun fil jannah. Kausar itu adalah sungai di surga. Wa'adanihi Rabbi, yang Allah janjikan kepadaku, yang dijanjikan kepadaku oleh Tuhanku. Fihi khairun katsir. Dalam sungai itu ada banyak sekali kebaikan. Apa diantaranya yang disebutkan? Ahla minal asal. Lebih manis dari madu. Wa abyad minal laban. Lebih putih dari susu. Wa abrad minas salad. Lebih sejuk, lebih dingin dari es. Wa alyan minaz zubdi. Lebih lembut dari keju. Hafatahu zabarjad. Hafatahu, pinggirannya. Hafatahu. Pinggirannya enak, dua sisinya. Dua sisi sungai itu zabarjad. Zabarjad semacam batu mulia. Kerikil, tapi kerikilnya batu mulia. Wa awanihi min fiddah. Awani artinya bejana. Maksudnya dalam konteks sungai, sungainya itu terbuat dari perak. La yazma'u man syariba minhu. Yang udah minum, maka nggak akan haus. Di mana? Di surga. Baru nanti kita mendapat keterangan. Nanti sungai itu diturunin di padang mahsyar saat manusia semuanya pada kehausan luar biasa. Hanya umat Nabi Muhammad saja yang bisa mencicipi minum. Tuh, minum. Kalau udah minum, padang mahsyar, kiamat, dan lain-lain itu udah nggak rasa panas. Udah nggak terasa haus. Kan, Masya Allah. Enak kali nih, ibarat ujian kasih bocoran nih, Bu. Jangan pada nyontek lagi udah. Wakilah, ada pendapat lain, haudun fil jannah. Nah ini baru telaga. Nggak ada masalah, mau sungai kek, mau telaga kek, mau kali kek, mau danau kek, gitu kurang lebih. Kita terima dua-duanya. Fasholli li rabbika ay dawim alas shalah. Oleh karena itu,
Allah bilang kepada Nabi Muhammad, oleh karena itu fasolli, salatlah. Tapi di sini dari dawim, senantiasa. Salat artinya kan bisa salat, bisa doa, bisa berselawat. Betapapun ditujukan kepada Nabi Muhammad, maka terkena juga kita sebagai umatnya. Khalisan liwajhillah. Salat yang diingatkan oleh Allah dalam konteks ini yaitu nikmat, bukan sembarang salat. Salat yang terus kualitas ikhlasnya tinggi. Itu namanya li rabbika. Maka liwajhillah. Syukran li in'amihi. Salat berkualitas ikhlas tinggi li rabbika, diterangkan pada kata li rabbika sini syukran. Jadi sholat itu adalah ungkapan terima kasih kepada Allah atas nikmat. Li'in amihi, karena nikmatnya. Jadi fasholli li rabbika, sholatlah dengan ikhlas. Karena mengharap ridho Allah. Karena sholat adalah ungkapan rasa syukur, maka fasholli artinya bersyukurlah atas nikmat. Ya. Wakil al-muradu sholat idin nahar. Ada juga yang berpendapat fasolli sholatlah maksudnya sholat idul adha. Wanhar an-nusuk awil nusuka awil hadya awil udhiyah. Inhar sembelihlah. Sembelihlah. Nusuk binatang sembelihan. Ya. Al-hadya. Hadya juga binatang sembelihan. Kita akrabnya ini udhiyah, sembelihan atau korban. Wa tasaddaq alal mahawij, dan bersedekahlah, dibagi-bagikan kurbannya itu kepada orang yang membutuhkan, muhtajin, mahawij. Syani'aka artinya mubghidoka. Mubghid orang yang marah, yang kesel. Siapa itu? Musuhnya. Musuhnya Nabi Muhammad. Huwal abtar al-munqati an kulli khair. Dialah yang terputus. Maksudnya terputus dari segala macam kebaikan. Siapa Abu Jahal, siapa Abu Lahab, siapa Walid bin Mughirah, siapa yang lain-lainnya, musuh-musuhnya yang paling depan itu, dia yang putus kebaikannya. Nah, baru kita hubungkan dengan konteks kekinian. Emangnya ini diturunkan buat waktu itu saja. Sekarang juga begitu. Itu yang pada dablek dikasih tahu. Yang jadi pembohong, pendusta, pengkhianat. Ada lebih dari Fir'aun. Huwal abtar. Huwal abdia, yang putus. Putus apa? Kebaikannya. Jangankan setelah mati. Masih hidup saja menurut pandangan Al-Quran. Logika kita juga nggak ada satu kebaikan yang dilakukan. Dari mulai hati, niat, pikiran, sampai di dunia nyata, fakta, nggak ada baiknya. Ya, rakyat merakyat. Terus kalau perlu mati dengan secara lambat, mereka tertawa. Joget-joget. Agustusan rakyat melilit perutnya, dia joget-joget. Jangan dikira itu adalah sebuah kebahagiaan. Dia sedang menanam penderitaan. Itu ruang begitu.
Apalagi Pak Edi ini yang paham. Lagu yang dinyanyikan apa Pak Edi? Rungkat. Rungkat katanya Pak Jawa itu bahasanya. Hancur, berantakan, babak belur. Amin, mudah-mudahan gitu apa pada diam aja. Amin, amin. Amin. Yang diam aja dapat bagian. Iya, kita teruskan. Awil munqati al apa nah al iqab ya. Terputus akibat kebaikan ya. Ai alladzi la uqbalahu. Uqbah kan artinya mengiringi. Mengiringi itu di belakang. Jadi diartikan akibat. Akibat udah jadi bahasa Indonesia. Akibat mah di belakang, bukan di depan. Ya. Akibat lil muttaqin gitu. Wala udwana illa ala dzalimin. Akibat lil muttaqin itu dari surga. Dia putus harapan masuk surga gitu. La uqbalahu, tidak ada harapan. La yabqalahu nasal. Sebab tak tersisa apanya keturunannya. Wala husna zikrin. Nggak ada sebutan baik. Nggak ada sebutan baik. Apa maksudnya? Nggak ada dia dicatat dalam sejarah sebagai pahlawan. Nggak ada, itu sebutan baik. Wa amma anta fatabqa zurriyatuka. Adapun engkau ya Muhammad, keturunanmu kekal ada. Wa hasuna bukan wa husnu sitika. Husnu baik. Sit sebutan dari kata saut. Luar biasa sebutan Nabi kekal. Di mana ada Allah disebut namanya. Kan itu bagus. Itu juga bagian dari Al-Kautsar. Kebaikan yang banyak. Seiring dengan berputarnya matahari mengelilingi bumi, di sana disebut namanya dalam azan, dalam qomat, dalam doa. Di antara etika berdoa harus menyebut nama Allah dan Nabi Muhammad. Wa asaro. Jangan asaro. Asaru, fa'il dari tabqa. Asaru fadlika. Asar bekas atau pengaruh. Karunia keutamaan engkau ila yaumil qiyamah. Sampai kiamat. Walaka fil akhirah ma la yusaf. Dan engkau di akhirat mendapatkan bagian ma la yusaf. Yang nggak bisa digambarkan. Nggak bisa digambarkan. Alhamdulillah. Tafsir wal bayan. Baru tafsirnya. Kita buka. Hanya jawab dulu. Oh boleh. Silakan bagi Bapak dan Ibu ya. Saya Ustaz. Silakan. Bu. Ya. Dibuka Bu suaranya, maaf tadi saya. Dibuka kembali suaranya. Ya. Pada kata fasoli, pakai fa ya Ustaz ya, fasoli. Ya. Itu ada makna terkandung nggak Ustaz dengan misalnya kan wa atau fa gitu. Ada karena penggunaannya fa, ada makna yang lain terkandung nggak Ustaz? Ada. Udah dijawab itu ada. Kan pertanyaan ada apa enggak? Jawabnya ada. Apa Ustaz makna terkandungnya? Iya, itu menunjukkan Pak-nya disebut Pak jawab. Pak jawab. Pak jawab. Oh, berarti ada pertanyaan. Apa pertanyaannya itu pada jumlah sebelumnya? Inna
a'toina kal kausar. Sungguh kami memberikan kepada kau kebaikan yang banyak. Sudah tuh, secara psikologis Nabi Muhammad atau sebagai orang tua nanya-nanya nih, terus harus diberikan kebaikan yang banyak, apa yang harus dilakukan? Itu pertanyaannya. Atas dasar itu fa-nya disebut fa Jawa. Iya. Fasoli. Pelajaran. Dan memang dalam Al-Quran perintah syukur itu dikaitkan kepada dua kata. Kata pertama ayat yang mengaitkan uskuru, kaitkan dengan Allah. Apa maknanya? Bersyukur itu harus ditujukan kepada Allah. Kenapa? Karena konteksnya nikmat. Nikmat siapa yang memberi kalau bukan Allah? Gitu. Uskuru nikmat Allah. Yang kedua perintah syukur. Kenapa? Karena dikaitkan dengan kata nikmat. Syukur karena nikmat dari Allah. Oleh karena itu tindakan syukur gak boleh bertentangan dengan syariat. Syukur hasil tani panen, ternaknya, syukurnya melaut. Coba, ada syukuran laut kita kenal. Tarikan. Alasannya apa? Kearifan lokal. La haula wala quwata. Kalau begitu nyembah berhala dilestarikan aja kearifan lokal. Ya tidak. Kembali ke pokok soal jawab namanya. Karena ada pertanyaan di sana. Sekaligus menjawab juga. Nggak boleh di situ pakai wa. Wa atof. Atof dalam konteks ma'ani bahasanya wasol. Nggak bisa diwasol. Maka maknanya menjadi melenceng. Inna a'toina kal kausar wa. Dan nggak boleh. Nggak bisa. Iya. Kapan itu harus pakai fa? Udah. Nahu yang mengantarkan. Dalam sebuah judul yang berbunyi wujubu iktironi jawab syarti bil fa. Wajib menyertakan fa pada jawab syarat. Banyak diurai. Ada karena jumlahnya ismiyah. Karena jumlahnya fi'liyah, fi'ilnya tolabi. Itu amr fasoli, itu tolabi. Itu kalau tinjauan nahu. Ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi. Kalau wanharnya itu kan wanhar itu sholat dan berkurban lah. Nah, kalau itu memang tempatnya itu wasol. Iya, jumlah pertama amr. Kalau di kedua amr. Soli, fasoli, lirabika, wanhar. Itu emang tempatnya itu wasol. Iya. Iya, dia ngikut ke fasoli. Dalam contoh lain ada kulu, terus apa? Wasrobu tuh amr. Makan dan minum. Terus ditambahin lagi pakai wawu. Wala tusrifu. Jangan berlebihan. Ya. Kalau Pak Edi sanggupnya 5 tusuk, jangan minta 10. Itu. Berlebihan itu Pak Edi. Kan itu wala tusrifu. Nah, Pak Jamal kan dia mah 20 udah. Ya, jadi demikian Bu. Semuanya ya dipelajari di balaghah itu. Pasal-pasal. Ya, ada lagi yang lain.
Nah ini Saya sedikit aja Pak Ustadz. banyak Tadi- juga. Ya, Banyak juga karena Al-Kautsar ini, Pak. Kausar ya banyak. Tadi di Al-Mufradat Al-Balagho itu disebutkan bahwa Rasulullah itu mendapatkan otoritas, diberikannya syafaat. Lalu bagaimana dengan hubungannya syafaat ini dengan salawat kepada Rasul? Gitu Pak. Jelas sekali di antara sebab Allah memberi syafaat kepada seseorang yaitu amal. Di antara amal yaitu selawat. Selawat itu amal. Seseorang yang memberi selawat kepada Nabi, Nabi dengar. Bukan cuma dengar, dibangunin, duduk. Itu kayak begitu. Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam fikihnya al-fiqhul islami wa adillatuhu. Pada bab haji. Banyak tuh yang bersalah, dibangunin dia sama malaikat. Bangun. Itu si A memberi selawat. Nah, jangan diolah informasi itu. Informasinya begitu, titik. Kalau kita mengolah, bagaimana orang jutaan pada memberi selawat, bangun tidur. Nah, itu bukan medan analisis. Bangun, terus si A tuh memberi selawat kepada kamu. Nabi mengembalikan selawat itu 10 kali lipat. Tuh. Maka kacamata iman kita, Nabi terus mengikuti perkembangan setiap umatnya. Tiba hari kiamat, tiba kebangkitan, tiba mahsyar, tiba hisab. Tuh di sana ada syafaat. Ya. Jangankan di dunia saja udah terasa belum syafaat Nabi? Udah terasa belum? Mau tidur baca selawat, enak itu. Pegang tasbih. Itu aja udah bagian dari syafaat. Berarti Iya, kita Allah. itu dikasih ingat Ya. udah masuk syafaat. Di saat kita Benar. melakukan berarti itu udah suatu Iya. bentuk syafaat. Dan bisa melakukannya saja, bukan akibatnya ya, bisa melakukannya saja, itu kan bagian dari syafaat. Bisa makan 10 tusuk itu juga syafaat Pak Ustadz. Pak Edi. Pak, jadwalin Pak. Oh, Itu ya. potongan orang lain nggak boleh. Pak Ustadz nggak berani 10. Ini udah luar biasa Balago. Iya, jadi di dunia ini udah luar biasa penuh. Sehingga ungkapan saya menjadi yakin sekali itu ketika Wahbah Zuhaili atau mufasir yang lain menjelaskan Fussilat ayat 31. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Terus ada kata Jai al istiqomatu ainul ma'unah. Terus dibalik sama aja al ma'unatu ainul istiqomah. Ya Allah a'lam bissawab. Ada lagi yang lain? Oh, masih banyak nih waktunya. Nah, ini mau tambah lagi. Cukup. Pas. Bu Rois. Bu Ika nih, Bu Ika. Apa kabarnya Bu Ika?
Alhamdulillah baik. Belum ada pertanyaan untuk belum. Biasanya Bu Ika banyak tanya nih. Bu Hilwani nggak ada ya? Berdua tahun bertanya. Hah? Sudah bertanya. Nah, gitu dong. Berarti Pak Jamal bikin peraturan, Pak Jamal. Waktunya Ya. tanya jawab, videonya nggak boleh di stop. Orang lagi senang Pak, bertanya sampai senang. Ya Pak Ustadz kenal wajah gitu loh. Ketemu di jalan diacuhin ntar. Udah kenal Pak Edi. Udah kenal ya. Sama Bu Ika lupa nih wajahnya nih. Kalau Bu Tati lagi bikin kopi nih kayaknya. Mau jus di itu dalam mata baru. Tahu aja Pak Edi. Soalnya saya bikin kopi mirip sama Pak Ustadz punya pakai jahe. Wow. Kalau ke Pak Ustadz pasti kita dapat kopi jahe. Nggak pakai gula atau pakai? Pahit, enak. Anget dong ya? Jadi kalau berharap kopi jahe ke rumah saya, tolong bawa jahenya ya. Ada. Dikit padat. Mereka para pakar balago melihat itu berbagai macam teks kalam. Ternyata yang begitu itu Al-Quran. Jangankan surat Al-Asr, surat Al-Kausar, itu semuanya dari Bismillah sampai An-Nas kategorinya ijaz. Ini ijaz. Tafsir pertama dalam sejarah namanya At-Tabari. Kalau dihitung tafsir sampai saat ini dan tak mungkin berhenti, itu luar biasa. Berapa buku, berapa jilid, berapa mufasir. Belum selesai menjelaskan kalam ijaz di dalam Al-Quran. Jadi nggak ada yang nggak ijaz. Yang itnab dalam Al-Quran pun kategorinya ijaz. Tuh, singkat. Sehingga kalau ketemu, udah apa belum? Kalau nggak salah, udah itu. Surat Al-Asr. Wal Asri. Yang kita anggap juga singkat. Ada seorang tokoh mufasir berkomentar. Andai kata Al-Quran cuma isinya wal asri saja dan sampai terakhir tentunya itu udah cukup untuk kehidupan dunia dan akhirat. Kayak begitu ijaz. Ijaz itu pertama dilihat dari lafaz. Dihitung ada berapa kata. Dikit. Ijaz dibanding yang panjang. Kedua dari aspek makna. Maknanya dikit, maknanya panjang. Masih 1000 mufasir lagi pun belum selesai menjelaskan Al-Quran. Tuh, jadi khairul kalam maka mujazan. Sebaik-baik kalam adalah yang singkat. Maka Pak Jamal kalau lagi khutbah Jumat jangan panjang itu kalau lagi di kantor. Singkat. Contoh singkat, umpamanya khutbah Jumat, ada rukunnya, hamdalah, syahadat, selawat, ayat, doa, terus sama apa itu wasiat. Ya.
kan umumnya di mimbar Jumat banyak kita saksikan, hamdalah yang dia baca dia terjemahin lagi. Itu jadi panjang itu. Itu namanya tahsilul hasil. Udah langsung tema aja. Contoh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus asyhadu an la ilaha illallah. Terus Allahumma sholli. Terus qala ta'ala. Terus usikum. Habis itu puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Terus, iya apa tidak? Jadi itu kan uraian dari hamdalah, sudah. Nggak usah diulang lagi. Tetapi umum begitu. Sampai-sampai dia juga bilang dalam bentuk bahasa Indonesia, saya berpesan kepada diri saya dan kepada jamaah. Itu kan udah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Tidak berarti salah, tidak. Ya, bisa jadi berbaik sangka dia beranggapan tidak semua jamaah paham. Ya. Akhirnya karena latar belakang pikirannya kayak begitu, menjadi seolah-olah terjemahan itu bagian tak terpisahkan dari rukun khutbah. Kan itu membuat panjang. Ya, maka tak masuk kategori khairul kalam maka namujazan. Baik kalam adalah yang singkat. Iya. Jadi mulai dari bismillah itu sampai Anas itu udah kalam paling singkat. Dan memang nggak merinci, Al-Quran kan global. Global. Contoh namanya itu si Habib An-Najjar dalam surat Yasin. Dia kan panjang ceritanya, yang diceritain cuma sedikit. Akhir kehidupannya sakarat, dia berangan-angan. Seandainya kaum itu tahu. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kan kalau diceritain panjang. Banyak yang dibuang, disingkat-singkat. Dan itu bukan cuma karakteristik bahasa Arab saja. Bahasa Indonesia juga begitu. Pemanya Bang Bakso lewat. Terus panggil, Bang. Singkat apa enggak? Singkat. Ya, singkat. Bang Bakso. Apalagi Bang Baksonya namanya Pak Jamal. Bang Jamal, Bang. Kemari. Nggak usah. Kode tuh Pak Jamal, kode. Bawa bakso Pak Jamal. Ya, ada salah satu contoh kecil sekali yang dibuang, tetapi maknanya dalam. Lihat doa para nabi, doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Doa kan manggil, tuh nggak pakai tuh huruf nida. Nggak ya Robbi, nggak ada dalam Al-Quran ya Robbi. Dibuang, nggak dipakai. Pertama dari segi lafaz jadi singkat. Umpamanya Rabbana auzi itu nggak pakai ya. Rabbil firli. Rabbana la tu'akhidna. Nggak pakai ya. Rabbi inni wahanal almumi. Nggak pakai ya. Tuh diantarkan oleh balaghah. Jadi itu makna ijaz ya Ustaz. Ya, iya, itu diantaranya ijaz hazaf itu. Menunjukkan betapa aku ini dekat, nggak usah pakai ya. Ya, Bapak Ibu di rumah kalau manggil pakai ya apa enggak? Enggak, karena saking dekatnya. Kayak dekat sekali. Jadi ketika berdoa, doa paling afdol yang diajarkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Qur'annya untuk meminta kepadanya, minta
Tidak pakai ya, seolah Allah berkata, aku ini tetap ngapain panggil jauh-jauh. Maka makna berikutnya saat berdoa harus mampu mengkonsentrasikan, memposisikan diri, kita ini dekat dengan dia. Kalau dia emang udah pasti dekat. Kan yang jauh kadang-kadang perbuatan kita, sikap kita, dia udah dekat. Gitu. Baru Nabi berkata, akrabu ma yakunul abdu wa huwa sajid. Posisi terdekat seorang hamba yaitu saat sujud. Dia mampu memposisikan itu, kemudian udah terasa didengarnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya pada pagi hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 kurang 3 menit dan pertanyaan tidak ada yang ditanyakan lagi. Mari kita cukupkan kajian ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.